Oke, selamat Shalom dan selamat sore. Pada kesempatan ini, kami kembali datang dalam podcast Rohani. Nah, kami akan berbicara atau berbincang-bincang mengenai God karakter ya, atau karakter Allah. Namun sebelumnya, kita mungkin akan ditemani oleh dua saudara kami ya. Di sini ada Bung Roni Lingga dan juga Bung Andre Marco ya. Dan nanti dalam podcast ini Bung Roni dan Bung Andre akan memberikan satu kesaksian ya bagaimana kehidupan mereka dan juga yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang karakter Allah ya. Mungkin saat ini kami persilakan kepada Bung Andre untuk menyampaikan kesaksian dan perkenalannya. Oke, baik, terima kasih Bro Luluk atas kesempatannya pada sore ini. Selamat sore untuk sahabat-sahabat rohani sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Andre Marco Hasibuan. Ya, saat ini ya saya tinggal di Surabaya. Jadi ya dalam podcast ini mungkin saya sedikit kesaksian ya tentang apa yang selama ini yang saya salah mengerti tentang karakter Tuhan ya, tentang gambaran tentang Tuhan. Khususnya ya kita kadang-kadang melihat ya Tuhan itu seperti seorang penguasa yang diktator. Itu yang saya bayangkan. Dia membuat hukum, dia membuat peraturan, dia yang berkuasa atas dunia ini karena dia memang menciptakan kita. Tapi pada akhirnya Pak, kita harus menurutinya. Kalau kita tidak menurutinya, ya otomatis apa? Akan ada punishment, akan ada penghukuman. Jadi saya secara pribadi menggambarkan Tuhan itu sama seperti seorang raja atau seorang penguasa yang berkuasa memberikan hukum, di mana kalau kita tidak menuruti dan melakukannya maka akan ada hukuman punishment ya atau ya penjara. Jadi yang menariknya adalah di sini saya juga bahkan bersaksi ya dengan teman saya bukan ya seiman ya, bukan orang yang seiman, orang dari denominasi lain ya, minoritas ya. Dia mengatakan Pak Andre, saya kadang-kadang aneh. Dengan kejadian tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 itu, banyak orang mengatakan itulah tsunami itu terjadi karena kehendak Tuhan. Atau ya kehendak Allah lah orang bilang ya. Jadi saya dalam hati saya terbesit dan dia katakan, aduh saya merasa kok Tuhan itu sejahat itu. Masa sih Tuhan mau membunuh atau Tuhan yang dipercaya itu ya, yang dibilang Maha Kuasa, makasih, mau membinasakan ciptaannya sendiri sehingga mati dan bilang itu adalah kehendak Tuhan. Maka semua itu apakah benar seperti itu, Pak Andre? Saya pun pada saat dia bertanya seperti itu, saya sedikit shock. Iya juga ya. Masa sih Tuhan sejahat itu? Benarkah tsunami, kematian, penderitaan di dunia ini, sakit, itu semua atas kehendak Tuhan? Apakah Tuhan menghendaki manusia itu menderita, mati, dan segala macamnya? Itulah kadang-kadang apa yang menggambarkan memang seolah Tuhan itu diktator ya. Tuhan itu ya dikatakan ini akibat kejahatan dilakukan di Aceh, maka Tuhan mendatangkan bencana sehingga orang itu mati karena kehendak Tuhan. Wah, kayaknya itu kejam ya. Memang ya itulah yang banyak orang menggambarkan, bahkan saya pun dulu kecil juga merasakan menggambarkan seperti itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang diktator dan kalau menurut dapat reward ya kan. Kalau nggak menurut melanggar dipunish. Nah, itulah ya punishment. Dan juga kita pun melihat ya ada pepatah bahwa surga itu di telapak kaki orang tua ya, kaki ibu lah khususnya. Tapi kita lihat orang tua pun kadang-kadang banyak orang tua itu yang kejam, yang menyakiti anaknya, menyiksa anaknya. Apakah benar Tuhan menghendaki seperti itu sebagai orang tua kita dalam mendidik anak-anak kita? Nah, kadang-kadang kita melihat Tuhan itu sebagai wakil, orang tua itu sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Tapi orang tua seperti itu, apakah tepat kita mengatakan bahwa orang tua seperti itu menggambarkan karakter Tuhan sebagai perwakilan Tuhan di dunia ini dengan memberikan hukuman, nggak menurut
dipukul ya. Dulu pun saya ya waktu kecil memang ya agak bandel-bandel juga ya, banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau nggak menurut, hei sini cepat, bahkan ya kalau ada sahabat nggak ke gereja main-main, oh sini pulang, awas ya pulang cepat. Jadi apakah itu Tuhan kendaki? Apakah itu yang Tuhan kendaki pada saat kita menyembah Tuhan, mau datang kepada Tuhan dengan apa? Kalau nggak menurut dipukul, kalau nggak kalau menurut ya semuanya baik-baik aja. Ya itulah kadang-kadang saya pun salah mengerti ya tentang karakter Tuhan. Ya. Kita mengatakan ya Alkitab, mungkin firman Tuhan juga mengatakan Tuhan itu kasih, tapi kenyataannya di dunia ini banyak hal-hal yang sepertinya tidak sesuai Menunjukkan, dengan apa yang tidak menunjukkan ya. karakternya gitu ya. Karakter Tuhan. Itulah yang saya pahami. Jadi kenapa dunia ini seperti ini ya? Ini yang menjadi pertanyaan saya juga. Kenapa sih ada kematian, ada sakit, ada penderitaan ini? Apakah semua ini kehendak Tuhan atau bagaimana? Nah, inilah yang perlu kita dalami ya. Ini kesaksian saya secara pribadi. Akhirnya saya mengerti bahwa selama ini pandangan saya salah tentang karakter Tuhan. Iya. Mungkin itu kesaksian dari saya. Makasih ya, Bung Andre ya. Jadi memang saya sangat tertarik juga dengan gambar yang di sini ada reward and punishment ya. Saya kemarin waktu dalam perjalanan ke kantor ya, saya merenung-renung. Saya pikir memang metode manusia dengan metode Allah itu tidak sama ya. Tapi kadang-kadang kita membuat seolah-olah metode Allah itu kadang-kadang metode Allah itu diperlakukan seperti metode manusia. Contohnya reward and punishment, ya kan? Ini kan sebenarnya metode manusia. Saya percaya metode Tuhan bukan reward and punishment. Jadi waktu saya berenung-renungan itu, saya dapat buah pikiran ya. Metode Allah itu bukan reward and punishment, tapi apa? Discipline and be fruitful. Setuju nggak kira-kira Bro Roni atau Bro Andri? Bahasa Indonesia-nya apa tuh? Dulu ya. Discipline and be a fruitful. Disiplin menghasilkan apa? Buah. Ya. Nah, karena kalau reward kayaknya nggak cocok. Karena reward ini seperti usaha. Sedangkan kita tahu keselamatan bukan usaha. Keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah men-punishment, tapi mendisiplin. Ya, kalau disiplin pasti tujuannya adalah untuk kebaikan orang yang dikenakan disiplin itu ya. Contohnya orang tua mendisiplin anaknya, pasti tujuannya adalah untuk kebaikan anak itu. Tapi kalau punishment biasanya, ya disiplin ya. Tapi kalau punishment itu berkaitan dengan apa? Menghukum biasanya. Itu tidak ada memberikan satu pelajaran apapun. Biasanya menghukum itu karena melanggar sesuatu sehingga dihukum. Nah, tapi kalau kita baca nanti bisa di Bro Roni atau sahabat Rohani bisa buka dalam Ibrani 12 ayat 6 dan 9 sampai 13 itu bisa dibaca ya. Tuhan itu mengajar orang yang dikasihnya ya. Di sini saya akan baca sedikit ya, karena Tuhan itu mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Nanti bisa dibaca ya, Ibrani 12 ayat 6, 9 sampai 13. Ya, jadi beginilah konsep yang saat ini salah dipahami oleh manusia saat ini ya. Jadi seperti yang Bung Andri tadi sampaikan, Tuhan itu digambarkan sangat memang dia berdaulat. Dia berdaulat, maha tahu, dan juga dia punya hukumnya. Melanggar hukum punishment. Benar nggak kira-kira Bung Roni? Nah, terima kasih Bung Lulu dan Bung Andre atas tadi kesaksiannya ya. Jadi kalau saya punya kesaksian yang berbeda gitu ya kan, tetapi dengan konsep yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga bukan Kristen. Jadi kebetulan mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Roni Lingga. Saya tinggal di Bekasi saat ini ya. Jadi sahabat Roni, jadi saya ingin menceritakan mengenai cerita waktu saya kecil. Kebetulan saya memiliki ada adik saya laki-laki, dia berbeda 1 tahun dengan saya. Nah, jadi waktu kami kecil, kami hidup bersama nenek kami. Nah, nenek kami ini seorang yang taat beragama, dan waktu kecil kami diberikan ayam. Jadi adik saya dikasih ayam, dan saya pun dikasih ayam. Nah, ayam ini sama-sama sepertinya adik kakak gitu ya kan. Jadi mereka bertumbuh bersama-sama juga. Nah, jadi dulu waktu kecil, ceritanya Bung Andre dan Bung Lulu,
saya itu sering ngadu ayam. Jadi saya suka ngadu ayam. Jadi saya bawa ayam, saya aduin gitu ya kan. Nah, karena ayam kami ini benar-benar ayam yang menurutnya jago pada saat itu, kita kebingungan untuk ngaduin dengan ayam yang mana lagi gitu ya kan. Karena ayam adik saya jago juga, ayam saya juga jago juga. Nah, sampai terbesit di dalam pemikiran kami, gimana caranya untuk mengadu ini dua ayam gitu ya kan. Iya. Nah, pada saat kita mau mengadu dua ayam, ternyata mereka tahu gitu ya kan, binatang pun tahu ini saudara gitu ya kan. Iya. Karena mereka dari kecil dibesarkan sama-sama. Sampai satu titik, saudara bisa bayangkan, sahabat rohani, saya waktu itu masih SD, jadi saya punya pemikiran gimana caranya. Akhirnya ayam saya bawa, saya umpetin, tapi mukanya saya kasih arang. Oh, Sehingga mukanya yang tadinya merah, jadi hitam, saudara. Nah, jadi pada saat mereka lihat, mereka melihat ayam yang berbeda. Di situ mereka pertama, saya adu-aduin nggak bisa, tapi lama-lama melihat, wah, ini kok mau ngadu gitu ya kan. Iya. Kalau ayam kan bulunya biasanya langsung ini kan. Nah, setelah itu akhirnya beradu terus. Dan yang paling menakutkan adalah pada saat nenek saya datang tiba-tiba. Dia dengar suara ayam itu terus benar-benar mengadu. Dan tiba-tiba ayam yang diadu itu terus-menerus sampai akhirnya ayam itu benar-benar berdarah. Tidak ada yang kalah, belum ada yang kalah. Lalu nenek saya katakan, Robi, kamu ngapain katanya? Kenapa ini bisa ayam beradu? Ayam ini kan baik-baik aja katanya. Kok bisa diadu? Pada saat nenek saya lihat mukanya hitam, wah, dia bilang, cuci itu ayam mukanya. Kami cuci mukanya, tapi karena ayam ini mukanya udah bonyok, akhirnya ngadu. Nah, yang menarik, ayam ini selalu tidur di atas genteng. Dan yang paling sedih adalah, di saat mereka tadinya tidur sama-sama di atas genteng, mereka tetap beradu. Kami dengar dengan sedih. Dan ini kami tiba-tiba ngeluarin satu buku, ini kami bilang gini, kamu tukang adu ayam ya. Kamu dengar tuh di atas, ayam diadu terus. Kalau kamu suka ngadu ayam, nanti ayam di akhirat akan ngaduin kamu. Jadi, sahabat-sahabat rohani, saya dikasih buku judulnya tuh Siksa Neraka. Itu buku pada saat itu serem banget, benar-benar serem. Saya aja takut. Di situ ceritanya, kalau orang yang suka berbohong, lidahnya ditarik, terus disetrika. Ya, ada juga lidahnya ditarik, terus dipotong. Tumbuh lagi, ditarik lagi, potong lagi. Orang yang suka bergosip, telinganya ditusuk pakai besi panas. Udah sembuh, ditusuk lagi. Dan di situ saya melihat ada satu gambar di mana binatang-binatang yang tadinya dulu mungkin kita adui. Jadi saya bukan hanya tukang adu ayam, saya juga suka ngadu jangkrik. Jadi di situ ada momen binatang-binatang itu akan mengadukan kita. Jadi manusia dengan manusia diadu. Tapi binatang yang jadi tuannya. Jadi saya melihat pada saat saya kecil, Tuhan itu seorang Tuhan atau makhluk yang sangat mengerikan bagi saya. Dia makhluk yang siap-siap, barang siapa yang tadi Bung Andre katakan, tidak menuruti, dia akan apa? Dihukum. Dan penghukumannya, yang saya tahu sejak kecil dari siksa neraka ini, lebih mengerikan. Dibandingkan kalau kita lihat saat ini, ada banyak orang berpikir bahwa neraka itu satu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang tidak menurut. Nah, konsep ini sebetulnya yang akhirnya membentuk paradigma saya. Saya jujur, sampai pada saat itu saya belum punya anak, paradigma itu pun masih saya miliki. Kenapa? Dulu saya berpikir bahwa pada saat saya tidak punya anak, saya berpikir itu karena Tuhan menghukum saya. Sehingga saya berpikir bahwa Tuhan, hukum aja saya Tuhan. Kasihan istri saya. Dia pengen punya anak Tuhan. Tetapi sampai 1-2 tahun kurang, saya belum punya anak. Bayangkan, Bung Andre dan Bulu. Di sana akhirnya saya berpikir, Tuhan, hukum saya. Karena pemikiran saya adalah, kalau misalnya saya berbuat dosa, saya tidak menurut, saya akan dihukum oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah tidak dikasih anak. Dan paradigma ini kebentuk sampai akhirnya, sampai sekarang. Sampai waktu itu akhirnya saya punya anak, dan
di situ pun akhirnya saya mulai berubah. Namun di sini juga kita lihat ada banyak di tempat-tempat yang lain, khususnya di sini ada taman wisata katanya, dengan konsep siksa neraka. Oh iya. Jadi ada di Thailand namanya Wang San Suk. Jadi di situ orang itu bisa ngelihat bagaimana patung-patung ada ususnya dibuka, ada yang ini konsep siksa neraka ini. Dan saya berpikir bahwa ini merupakan satu hal yang mengerikan lah pokoknya. Jadi bisa dibayangkan Bung Lulu dan Bung Andre, Tuhan seperti apa yang kita miliki pada saat saya waktu kecil, Tuhan yang mengerikan menurut saya ya. Terima kasih ya Bung Roni ya. Jadi memang pengalaman Bung Roni tidak jauh juga dengan saya dan juga Bung Andre ya. Kita waktu kecil juga pernah mendengarkan atau mendapatkan majalah ini ya, siksa neraka ini ya. Jadi di sini digambarkan memang neraka itu adalah hasil dari perbuatan hukuman dari orang-orang yang mungkin selama ini berbuat kejahatan ya. Kejahatannya sesuai, dia akan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan di dunia ini ya. Jadi kalau ada yang suka gosip dipotong ya. Dan juga ini ada gambar di Thailand ya. Dan di sini kita lihat bagaimana sangat mengerikan ya sebenarnya. Mungkin Allah atau Tuhan sendiri melihat konsep seperti ini, mungkin dia juga sedih kali ya. Padahal itu bukan aku yang sebenarnya. Mungkin seperti itulah Tuhan bisa berkata ya. Bro Roni, Bro Andre ya. Tapi ya itulah hebatnya siapa? Hebatnya si Bapak dari segala pendusta ya, atau Lucifer itu ya. Dia bisa memutarbalikkan karakter Allah yang darinya kasih, tapi juga karakter Allah yang kejam. Ya, bisa bayangin Bro Roni ya. Oke, Allah itu kasih, tapi Allah itu juga apa? Kejam ya. Itu yang kejam ya, itu yang diputarbalikkan atau yang dimanipulasi lah. Mungkin pemikiran kita ya mengenai karakter Allah atau paradigma Bro Roni ya. Paradigma tentang Allah ya. Baiklah. Dari slide ini kita hanya berbicara tentang kesaksian, dan untuk selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi kira-kira benar nggak sih karakter Allah itu seperti yang Bro Roni dan Bro Andre waktu alaminya ya, sehingga Allah itu kejam atau sebaliknya. Nah, cara selanjutnya nanti kita akan bedah lebih dalam lagi dalam podcast berikutnya ya. Oke, mungkin untuk kesaksian ini kita akhiri sampai sini, dan semoga sahabat rohani yang mendengarkan ini untuk terus bersama-sama dengan kami ya. Oke, terima kasih Bro Andre, Bro Roni. Kita ucapkan salam dan selamat sore. Salam, selamat sore. Terima kasih.